warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak ustazah, hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran seni budaya kita. Sebelum belajar, kita mengucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian, manfaat, tujuan, dan jenis pameran karya seni rupa. Nah, ini tujuan pembelajaran di bab 4. Oke, sekarang simak video pembelajaran ini ya. A. Fungsi, manfaat, dan tujuan pameran seni rupa. Nah, yang pertama, pengertian pameran. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk mengomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Nah, karya seni rupa yang dapat dipamerkan itu seperti lukisan, patung, kriya, dan tekstil. Selanjutnya, fungsi pameran. Nah, fungsi dari pameran seni rupa itu yang pertama, untuk menanamkan rasa cinta dan kesadaran akan keindahan dari sebuah karya seni. Yang kedua, sebagai sarana apresiasi terhadap penciptanya, seperti rasa kagum pengunjung akan hasil karya dari seseorang. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai sarana hiburan dan rekreasi. Nah, dengan adanya pameran ini akan membantu banyak orang untuk beristirahat sejenak dari kesibukannya. Dan yang keempat, sebagai sarana untuk mencapai prestasi. Yang ketiga, manfaat pameran seni rupa. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan mengapresiasi karya seni. Yang kedua, untuk menambah wawasan dan kemampuan mengevaluasi karya seni secara objektif. Artinya, seseorang akan memiliki wawasan tentang sebuah karya seni dan pesan yang terdapat dalam karya seni tersebut. Kemudian, dia akan mampu menilai karya seni tersebut sesuai dengan apa yang dia lihat, bukan berdasarkan orang yang menciptakannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah sebagai media untuk menampilkan jati diri seseorang. Selanjutnya, yang keempat, untuk menambah pengalaman sosial, karena dalam setiap pameran pasti akan ada namanya interaksi sosial antara pengunjung dengan pengunjung yang lainnya. Yang terakhir, sebagai media komunikasi dengan apresiator, artinya pencipta dengan apresiator atau yang memberi apresiasi dapat berkomunikasi tentang karya seni tersebut. Keempat, tujuan pameran seni. Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk membangkitkan semangat dalam berkarya seni. Kemudian, yang kedua adalah untuk meningkatkan apresiasi berkarya seni. Selanjutnya yaitu untuk melatih berorganisasi. Nah, untuk mengadakan acara pameran seni, maka harus ada panitia di dalamnya agar acara tersebut sukses. Oleh karena itu, kepanitiaan melatih seseorang untuk bisa berorganisasi, menyampaikan pendapat, dan berkomunikasi dengan orang-orang agar acara tersebut berjalan lancar. Kemudian yang keempat, untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab. Nah, setiap panitia memiliki tanggung jawab masing-masing atau pekerjaannya masing-masing. Sehingga dengan adanya tanggung jawab ini membuat seseorang itu lebih mandiri dan lebih berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang kelima adalah untuk melatih bekerja sama. Nah, di dalam suatu kepanitiaan adanya kerjasama agar acara tersebut berjalan dengan baik. Nah, inilah tujuan dari adanya pameran seni. Kita masuk yang B, yaitu jenis pameran seni rupa.
Nah, jenis pameran seni rupa ini ada yang berhubungan dengan pendidikan, pengenalan produk baru sebuah perusahaan, ataupun berhubungan dengan kesenian itu sendiri. Nah, secara umum, jenis pameran ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan jenis karya. Nah, kalau berdasarkan jenis karya, maka pameran ini ada namanya pameran homogen. Nah, pameran homogen ini hanya memamerkan satu jenis karya saja. Contohnya pameran lukisan saja, kemudian pameran patung pencak silat, ataupun pameran kriya. Nah, pameran kriya ini pameran yang berupa kerajinan tangan. Contohnya seperti gerabah atau guci yang terbuat dari tanah liat, atau bisa juga dengan pameran kain tenun. Nah, selain pameran homogen, ada juga pameran heterogen. Pameran heterogen ini menampilkan ataupun memamerkan berbagai macam jenis karya seni, seperti lukisan, patung, kriya, batik, grafis, dan lain-lain. Nah, semua karya seni tersebut digabungkan menjadi satu dan menjadi sebuah pameran gabungan dari berbagai karya seni. Nah, selanjutnya jenis pameran berdasarkan jumlah peserta. Ini terdiri dari yang pertama, pameran tunggal. Nah, pameran tunggal ini memiliki peserta satu orang saja. Nah, contohnya pameran yang diadakan oleh seorang seniman yang bernama Zainal Beta. Nah, dia adalah pelopor pelukis tanah liat. Pada saat itu, dia memamerkan 40 karya seninya. Nah, ini diadakan di Taman Ismail Marzuki pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu pameran kelompok. Pameran kelompok ini adalah pameran yang diikuti oleh peserta yang lebih dari satu. Nah, contohnya itu pada pameran kelompok segitiga. Pameran ini diadakan di Balai Budaya Jakarta pada tahun 2018. Selanjutnya, jenis pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Nah, yang pertama yaitu di dalam ruangan. Umumnya, pameran dilaksanakan di dalam ruangan karena untuk mengatur unsur cahaya, sirkulasi udara, ataupun penataan dari pameran tersebut. Nah, yang kedua, di luar ruangan. Kalau di luar ruangan ini, karya-karyanya harus tahan terhadap suhu dalam ruangan terbuka. Dan biasanya, karya seni yang dipajangkan itu seperti lukisan, patung batu, ataupun keramik. Nah, kalau untuk lukisan, biasanya waktunya itu tidak lama, seperti 1 atau 2 hari saja pameran diadakan. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan antum catat penjelasan dari Ustazah. Dan sebelum saja mengakhiri, mari kita membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.